Halo, selamat siang, Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, sekarang kita berada di Bandar Buat ya. Ini adalah pasar Bandar Buat yang berada di Kecamatan Lubuk Hilangan. Ya memang lokasi kita sini-sini aja kan. Ya Kota Padang yang kalian ketahui bahwa ini Kota Padang ini kota kecil ya. Maksudnya kota kecil ya. Kalau kita dari sana ke sana aja nggak sampai 1 jam udah bisa keliling gitu. Nah kalau ke sana kita ke Solok arah ke Indarung, Sitinjau Laut. Nah kita berbelok ke kiri arah ke Kotolua namanya ya. Nah sekarang kita akan melalui Kotolua Kecamatan Pauh. Ya, adapun tema yang kita angkat kali ini adalah introspeksi diri, atau lebih tepat katanya mereview ulang kembali channel YouTube ini. Apakah channel ini masih worth it untuk diteruskan, atau kita harus berubah channel, atau kita harus berhenti sampai di sini aja gitu. Ya kelihatannya cukup ngenes sekali ya. Kenapa sih udah buat channel kayak gini masih juga berpikiran seperti ini kan? Ya karena setiap kegiatan itu atau apapun yang kita lakukan perlu namanya review ulang. Jangan sampai kita membuat sebuah pekerjaan toh kitanya akhirnya hasilnya sia-sia saja gitu. Nah sebagai info aja, channel ini udah lama dibuat ya, tapi belum dikhususkan untuk sebuah konten gitu. Setiap hari harus ada konten gitu, enggak. Dan baru sekitar ya udah sampai 1 tahun ini, dari subscribernya cuman 100-an, saya fokuskan mulai buat konten. Paling enggak itu ada upload sekali 2 hari. Alhamdulillah sekarang udah mulai mencapai angka 800 ya. Walaupun di channel-channel yang lain, orang lain bisa mencapai 1000 itu dalam waktu 6 bulan atau 8 bulan. Ya kita kan, saya bilang aja ini sebagai adalah tidak memfokuskan diri gitu. Tapi walaupun begitu, kita harus mereview ulang apakah channel ini worth it untuk dijalankan terus. Nah menyikapi hal tersebut kita harus menjawab beberapa pertanyaan ya. Apa alasan kita membuat channel ini? Kalau memang channel ini tujuannya orientednya profit atau uang atau AdSense yang kalian harapkan kan sebagai semangat, terus terang channel Motovlog nggak worth it untuk sebagai pundi-pundi AdSense. Karena saya udah beberapa bulan ini melihat beberapa channel atau melihat beberapa channel yang udah tingkat atas ya, udah seorang YouTuber motovlog, untuk menembus angka 1 juta viewer pun tidak ada. Saya lihat nggak ada. Atau lebih simpel lagi, untuk mencapai 100 ribuan aja susahnya minta ampun gitu. Nah jadi sebagai, kalau dibilang itu worth it nggak worth it, ya channel motovlog nggak worth it untuk kalau kalian ingin menggali AdSense ya. Nah yang kedua, pertanyaan yang harus saya
pertanyakan lagi sekarang, buat apa saya bikin channel ini gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk kedepannya. Ya, sebagai yang kalian ketahui bahwa saya setiap minggunya ada ya. Bila dibilang itu konsisten lah untuk mengupload, berarti itu udah menseriuskan. Nah, sebenarnya saya nggak ada menseriuskan sendiri untuk channel ini. Jujur ada beberapa teman yang ingin menjam atau membuzzer channel saya, malah saya nolak gitu. Nggak usah mau dibuzzer gitu. Bukannya kenapa atau belagak sombong atau gimana nya. Ya, karena tujuan saya membuat channel ini adalah sebagai teman bagi saya untuk dalam perjalanan. Sebagai yang kalian ketahui bahwa basic latar belakang saya bekerja di sebuah perusahaan asing ya, perusahaan asing. Jadi mengharuskan saya untuk intens mengunjungi beberapa customer loyal, dan itu harus dikunjungi, dan itu customer tersebut berada di luar kota semua. Kadang-kadang dalam kota ada juga gitu kan, kadang lebih banyaknya ke luar kota, dan itu harus dikunjungi gitu. Dan terkadang saya harus mengunjunginya ini dengan sepeda motor, karena kalau dengan mobil tidak efisien sekali, karena customer ini ada di dalam pelosok atau berada di daerah-daerah kemacetan. Makanya saya sering memakai sepeda motor ke beberapa customer, dan ini sudah saya jalankan selama 9 tahun ya. 9 tahun alhamdulillah saya bekerja di perusahaan ini. Nah, 1 tahun ini belakangan ini saya coba bingung kan, alangkah bodoh sekali ini tidak saya manfaatkan kunjungan ini dengan mengadakan vlog di jalanan. Hitung-hitung bisa ngilangin rasa kantuk gitu, dan juga sebuah kenyamanan tersendiri apabila ada orang yang menonton channel kita ini. Sebuah kebanggaan lah gitu. Nah, mungkin dari saya pribadi untuk channel ini untuk tahun ke depan sangat worth it sekali. Bagi saya pribadi, kalau orientasinya tidak AdSense. Namun mungkin kalian di motovlog jangan bersedih hati atau merasa menganggap pernyataan saya ini tidak aneh ya. Mungkin motovlognya ini memang tidak worth it untuk dilihat, tetapi sebuah kepuasan. Dan juga di dalam channel motovlog itu kan nggak harus konten vlog juga, bisa konten tutorial yang banyak penontonnya, bisa konten-konten kejadian yang aktual banyak penontonnya. Nah, itu perlu kita kejar. Nah, karena di konten-konten tersebut akan lebih banyak viewernya dibanding konten-konten vlog-vlog biasa. Ya, semoga di tahun 2022 kita lebih baik dari tahun ini. Kita bisa ngevlog bareng lagi, berceloteh lagi bersama-sama, mendengarkan celotehan. Nah, setidaknya menjadi kenyamanan tersendiri apabila channel kita ditonton oleh banyak orang. Ya, walaupun moga-moga nanti jadi seorang YouTuber atau meraup AdSense dari konten ini. Ya, itu sebagai bonusnya. Ya, semoga kita sama-sama sehat selalu, dan juga ada rezekinya di sini. Oke, karena sudah batuk-batuk nih, kita cukupi konten kita sampai daerah Kotolua ya. Ini sudah sampai di daerah Kotolua, Kecamatan Pauh, Limau Manis. Nah, ke ujung ini kita akan berada di kampus Unan ya, di ujung. Ya, mungkin ini ada cobaan opini saya saja, menganggap channel motovlog nggak worth it di 2022. Ya, semoga aja ini salah ya, pernyataan saya ini semoga salah.
Semoga di 2022 channel motovlog menjadi channel yang lebih dinanti oleh banyak masyarakat. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan juga lebih bisa menjadikan informasi-informasi seputar Sumatera Barat dan sekitarnya. Sampai jumpa, see you.